Bagi orang Indonesia, bulan Agustus menjadi bulan penanda kelahiran suatu bangsa, bangsa yang bernama Indonesia. Di bulan Agustus ini, seluruh masyarakat Indonesia memperingati kemerdekaan dengan berbagai cara. Ada yang mengadakan pengajian, lomba, dan lain sebagainya. Namun, berbeda dengan bulan Agustus di tahun-tahun sebelumnya. Bulan Agustus 2025 sangat berbeda. Selamat datang di From Noise to Voice. Perbedaan Agustus di tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya adalah 4 hari sebelum perayaan kemerdekaan, yaitu 17 Agustus 2025, terjadi kerusuhan besar-besaran di Pati. Kerusuhan ini terjadi karena apa? Karena Bupati Pati, yaitu Sudewo, menaikkan pajak bumi dan bangunan sebesar 250%. Dan masyarakat menolak atas kenaikan pajak itu. Penolakan pajak tanggal 13 Agustus, Pak. Siapa yang akan melakukan penolakan? Ya, yang gundul, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang saja suruh ngerahkan. Saya tidak akan dendam. Alih-alih membuka dialog, Bupati Pati yaitu Sudewo malah menantang masyarakat. Alhasil pecah kerusuhan di Pati. Pernyataan Sudewo, Bupati Pati, viral di media sosial. Meskipun sudah meminta maaf dan melakukan klarifikasi atas pernyataan itu, tapi amarah publik tidak mereda. Masyarakat tetap turun ke jalan. Sudewo pun hadir di tengah masyarakat masa aksi, bahkan sampai diminta perlindungan karena Sudewo dilempari oleh botol dan juga sendal. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih. Tuntutan awal yang mulanya menolak kenaikan PBB bergeser menjadi tuntutan yang lebih radikal, yaitu meminta Bupati Pati untuk turun dari jabatannya. Setelah demo di Pati, unjuk rasa besar-besaran kembali terjadi di tanggal 25 Agustus 2025. Kali ini demonstran tidak terjadi di Pati, akan tetapi terjadi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ribuan massa turun ke jalan untuk memprotes besaran tunjangan anggota dewan di tengah banyak warga yang kesulitan secara ekonomi. Kemarahan publik sebenarnya bukan hanya itu, bukan hanya memprotes kenaikan tunjangan anggota dewan, tapi juga dipengaruhi oleh beberapa perilaku anggota dewan yang seperti memandang dan menganggap remeh kritik dari masyarakat tersebut. Setelah aksi tanggal 25, 3 hari kemudian, tepatnya 28 Agustus 2025, unjuk rasa kembali terjadi di depan gedung DPR RI. Masa aksi menuntut supaya tunjangan anggota dewan yang berlebihan segera dicabut dan percepatan pembahasan RUU perampasan aset. Demonstran di tanggal 28 ini berlangsung ricuh. Demonstran dan polisi terlibat ricuh di depan gedung DPR RI. Polisi menangkap para demonstran dan juga membawanya ke kantor polisi. Kericuhan semakin memanas ketika kendaraan taktis Brigadir Mobil atau Brimob melindas seorang pengendara ojek online, yaitu Afan Kurniawan. Video detik-detik terlindasnya Afan Kurniawan oleh mobil taktis Brimob viral di media sosial. Dan dari situ mulanya sontak mendorong kemarahan publik yang semakin besar. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Listio Sigit, sudah meminta maaf. Bahkan Presiden Republik Indonesia sudah mendatangi rumah korban. Akan tetapi tindakan Presiden dan Kapolri tidak mampu membendung amarah publik. Rangkaian kerusuhan yang terjadi di bulan Agustus adalah akumulasi kemarahan publik akan kondisi negara yang tidak membaik. Ketika jutaan orang susah mencari kerja,
para anggota dewannya, para pemerintahnya, para elitnya membagi-bagi kekuasaan. Ketika para jutaan orang kesulitan ekonomi, anggota dewannya naik tunjangannya. Ketika banyak korban PHK, pemerintah justru saling rangkap jabatan. Kekecewaan publik yang mengendap akibat kesulitan ekonomi dan buruknya tata kelola kekuasaan makin diperparah oleh kualitas komunikasi publik dari para pejabatnya. Kalau dicermat, kerusuhan di Pati terjadi karena memang arogansi dari bupati-pati itu sendiri. Terus di Jakarta juga arogansi dari para pemerintah itu sendiri. Seluruhnya diwarnai oleh kesombongan pejabat di hadapan publik. Para pejabat merasa bahwa mereka itu punya kuasa, punya uang, sehingga apapun kebijakan, apapun ucapan yang dikeluarkan dan tidak sejalan dengan nalar publik, pejabat merasa aman. Padahal pejabat tidak sadar bahwasanya hari ini kondisi ekonomi masyarakat sedang lesu. Para penyelenggara tidak punya empati dengan keadaan tersebut. Ketika publik mengkritik perilaku mereka, para elit yang digaji oleh rakyat justru tidak bersikap layaknya seorang pelayan rakyat. Mereka cenderung tertutup atas kritik yang dilontarkan oleh rakyat. Kericuhan yang terjadi di bulan Agustus kemarin merupakan akumulasi dari arogansi dan inkompetensi para pejabat. Di sisi lain ditambah lagi ekonomi yang mencekik. Tragedi selama Agustus menjadi pembelajaran bagi para pejabat supaya untuk terus berhati-hati dan juga membuat kebijakan agar tidak menyengsarakan rakyat. Presiden Prabowo punya PR penting untuk para pejabatnya ke depan, baik hal dalam tata kelola dan juga dalam hal komunikasi publik. Pesan untuk para pejabat bahwasanya aktor dari kerusuhan Agustus kemarin adalah kalian semua. Bahwasanya penyebab dari kerusuhan kemarin ada dua, inkompetensi dan tidak punyanya sense of crisis para pejabat negara dan juga kondisi ekonomi yang mencekik. Saya Rafli, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.